baginda Rasulullah SAW, karena dengan perantaraan beliaulah sehingga kita dapat memperoleh hidayah keislaman, keimanan sampai pada hari ini. Kalau kita berbicara dari tema kita moderasi agama, kalau dilihat dari kamus bahasa Indonesia, moderasi itu artinya cara pandang umat manusia, khususnya dalam tanda kutip orang Islam, dalam proses memahami atau mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam jalur yang moderat. Jadi jalur yang moderat ini artinya tidak terlalu a priori, artinya berlebih-lebihan ke kanan atau berlebihan ke kiri. Nah ini jadi yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Nah jadi kita menghendaki dengan pertemuan kita hari ini, figur penyuluh agama dapat menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat agar masyarakat kita itu dalam memahami agama itu berada di tengah. Artinya tidak cenderung ke kiri dan cenderung ke kanan. Artinya kalau kita berjalan di tengah, kita pasti akan selamat. Jadi kenapa moderasi agama itu perlu di dalam kehidupan kita? Ini karena kecenderungan pengamalan ajaran agama sekarang ini yang berlebih-lebihan atau melampaui batas, seringkali menyesatkan masyarakat atau menjadi klaim bahwa kebenaran itu secara sepihak, seolah-olah yang benar itu adalah kelompok saya, yang lain itu salah. Nah ini karena itulah untuk menegakkan persepsi di tengah masyarakat ini, kita perlu berdiri di tengah, terutama posisi penyuluh agama. Saya tidak melihat posisi penyuluh secara khusus, namun saya melihat tenaga penyuluh atau tenaga pendakwah yang ada di masyarakat ini memiliki 3 karakter. Satu, ada namanya mubalik alamiah. Dia terlahir menjadi seorang pendakwah atau menjadi seorang pembimbing agama atau menyuluh agama, itu lahir karena faktor alam. Jadi sama sekali di sini peranan pendidikan kurang banyak terlibat. Nah biasanya mubalik alamiah semacam ini kurang sukses karena kurang bisa melihat kekinian dalam dakwahnya, kurang bisa memanfaatkan teknologi. Nah jadi dia lahir secara alam. Ada yang kedua, kelompok mubalik atau penyuluh agama yang dinamakan kelompok ilmiah. Nah ini kelompok ilmiah ini dia berbuat, dia berkata, dia bertindak, dia bersikap sesuai dengan konsep-konsep pendidikan yang dia miliki. Misalnya apa yang melatar belakangi dari pendidikannya. Nah biasanya mubalik ilmiah ini hanya diterima dalam forum dan kalangan intelektual saja. Misalnya terlahir dari perguruan tinggi, biasanya diterima di perguruan tinggi. Nah jadi kurang bisa diterima oleh arus bawah. Nah jadi mubalik yang terbaik itu adalah mubalik yang bergabung antara dirinya ilmiah dan alamiah. Itu biasanya mubalik itu jadi sukses karena di samping faktor alam yang mendukungnya, lingkungan yang memberikan potensi kepada dia, ditunjang oleh faktor pendidikan. Nah ini biasanya mubalik ini jadi sukses. Oleh karena itu tujuan kita mengikuti pelatihan pembekalan hari ini agar kita menjadi
mubalik yang mampu berdiri di tengah, yang mampu mengayomi, merangkul semua kalangan. Kenapa? Kalau pribadi si mubalik itu sendiri simpatik, karena simpatik itu banyak dinilai secara keseluruhan, bukan hanya sepihak, bukan hanya orang melihat intelektualnya saja, bukan orang melihat gaya oratornya saja, tetapi yang dilihat secara keseluruhan. Nah, ini biasanya mubalik itu bisa sukses di tengah masyarakat. Tapi saya berbicara begitu bukan saya sukses di tengah masyarakat, tidak. Cuma kebetulan posisi saya hari ini mewakili majelis ulama untuk memberikan materi. Jadi pada prinsip dan pada hakikatnya semua kita belajar. Jadi kalau kita mau sukses, kita harus melihat kultur dan medan dakwah kita. Sasaran dan kultur medan dakwah kita, satu, ada namanya masyarakat ilmiah. Masyarakat ilmiah itu dengan ciri dan kategori dia selalu menggunakan rasional di dalam bersikap dan bertindak. Kedua, ada kelompok masyarakat alamiah. Nah, ini karena pendidikan tidak mewarnai kelompok masyarakat ini, jadi dalam cara dan sikap beragamanya itu turun-menurun. Maaf, saya menggunakan bahasa daerah, ujar arwah julang, ujar arwah datu, saya begini, inilah yang diikuti. Nah, inilah posisi dan tugas penyuluh agama, bagaimana berdiri di tengah memberikan justifikasi atau pembenaran terhadap sikap mereka. Jadi ada yang ketiga, kelompok yang menerima dakwah, sasaran dakwah ini berpadu antara kelompok ilmiah dan alamiah. Nah, ini paling susah biasanya menghadapi kelompok yang di tengah ini. Kalau bahasa kita ilmiah kurang mengenai sasaran, tapi kalau bahasa kita alamiah juga kurang mengenai sasaran. Kalau kita menghadapi orang yang proses pendidikannya rendah umpama, mudah dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang bisa dicerna mereka, itu mudah. Tetapi kalau yang ilmiah tadi harus memenuhi prasyarat logika mereka. Kalau prasyarat dan logika mereka tidak diterima, ini biasanya susah. Karena itu prasyarat dan logika agama itu bisa menerima biasanya didasari oleh dalil, oleh rujukan, oleh nas, baik itu Al-Quran maupun hadis atau dari buku-buku pendapat para pakar. Nah, tapi berbicara dalam tanda kutip konsep kita di hulu raya, saya kira kita tidak juga terlalu ilmiah, tidak juga terlalu ilmiah, artinya konsep yang berada di tengah. Nah, oleh karena itu seorang penyuluh agama atau pendakwah harus bijak dengan menggunakan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Artinya dia menggunakan bahasa dan logika yang dimengerti oleh kelompok penerima dakwah itu. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan tentang kewajiban berdakwah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi di dalam agama Islam harus ada yang meneruskan estafet dari Rasulullah, yaitu menjadi pendakwah.
Mohon maaf, kita kadang-kadang kalau mengambil posisi menjadi pendakwah agak ragu tentang kehidupan. Jadi hidup ini bahasa saya, gaji kita boleh sedikit, tapi senggolannya harus gede. Terjemah sendiri. Misal, cari senggolan, Anda boleh jadi penyuluh agama atau semacam saya, tapi punya 5 gedung sarang walet. Nah itu caranya cari senggolan yang benar, jangan sikut kiri, sikut kanan, bilang atas, injak bawah, itu nggak dibenarkan. Jadi kalau mau jadi senggolan, transfer sebahagian rezekinya ke BCA, Bank Sentral Akhirat. Insya Allah, Allah akan mengganti atau memberikan kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, wa tu'minuna billah, dan mengajak orang supaya beriman kepada Allah. Jadi konsep dakwah kita adalah mengajak umat manusia ini untuk beriman kepada Allah. Ini kelemahan dakwah kita umat Islam. Selama ini kita berkutik memurnikan keislaman orang Islam, mengajak orang Islam supaya benar. Sementara saudara-saudara kita yang beragama lain, mereka bukan hanya membina atau merangkul orang-orang di dalam agamanya, tapi mereka sudah bergerak dalam skop yang luas, mengajak orang lain untuk mau mengikuti ajaran agamanya. Ini kelemahan kita umat Islam. Selama ini kita hanya berdakwah di kalangan umat Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itu, inilah yang menjadi tolak ukur. Saya ingin melihat kesuksesan dakwah itu tergantung kepada figur pendakwah itu sendiri. Nah, jadi tujuan kita hari ini, saya ingin menekankan kita selaku pendakwah ingin memperbaiki sikap dan kepribadian kita, sehingga apa? Personality seorang penyuluh atau pendakwah memang tangguh dan utuh. Karena apa? Ada peribahasa mengatakan, kalau guru kencing berdiri, maka murid akan kencing berlari. Ini menggambarkan dari peribahasa itu, kalau seorang pendakwah atau penyuluh agama memiliki kepribadian yang tidak mendukung, maka umat susah untuk mengikuti. Saya sering pada waktu manasik haji, saya bilang kalau sudah punya titel SH, maksud saya sudah haji, itu berat. Jadi jangan artinya Anda berangkat ke Mekah dapat titel SH, saya bilang itu mengembangkannya sebagai haji itu berat di tengah masyarakat. Sama misalnya dengan jabatan saya selaku ketua umum MUI sekarang, kalau saya tidak pergi ke masjid, lingkungan saya berbicara apa? Wah, di haji jidatullah, di ketua MUI tidak masjid, itu bahasa yang paling berbahaya, bahasa tubuh semacam itu. Walaupun bagaimana hebatnya kita berbicara di atas mimbar, tapi kalau bahasa tubuh kita tidak menunjang terhadap jabatan dan profesi kita itu, insya Allah dakwah kita tidak akan efektif dan efisien. Saya yakin yang hadir kalau laki-laki setidak-tidaknya bisa khutbah Jumat, tidak mudah untuk menjadi seorang khatib. Muru'ah itu dilihat orang secara utuh dan keseluruhan tentang kepribadian kita, jadi betul-betul dibaca oleh orang lain.
Nah, oleh karena itu, kalau mau menjadi orang berdakwah itu sukses, kita harus memiliki kepribadian yang